Saudara-saudara, para pembelajar yang bersemangat, ini adalah modul ke-5 dari kuliah kita Hidrografi 1. Di modul ke-5 ini, kita akan membahas mengenai pemeruman. Ini adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris depth sounding, sounding of the depth, atau biasa kita singkat sebagai sounding saja. Nah, sebagaimana modul yang lain, di dalam modul ini juga ada 5 segmen. Kita akan berbicara mengenai data, koreksi muka air, kemudian penetapan muka surutan, dan operasi pengukuran kedalaman atau operasi dari pemeruman itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama dulu, mengenai data kedalaman. Nah, apa itu data kedalaman? Kita lihat sama-sama. Data kedalaman diperoleh dari sebuah wahana apung survei, ya seperti yang diperlihatkan di sini. Surveyor namanya. Nah, wahana apung survei ini diperlengkapi dengan alat penentuan posisi dan tentu saja alat perum gema, dioperasikan oleh personil-personil yang kompeten dan diperlengkapi dengan alat-alat keselamatan yang memadai. Data dikumpulkan dari lajur-lajur yang sudah sebelumnya direncanakan. Nah, ini kalau kita lihat di bawah ini adalah lajur-lajur perum yang sudah direncanakan, atau lajur perum dalam bahasa Inggrisnya sounding lines yang sudah direncanakan. Jadi data dikumpulkan sepanjang lajur itu. Ya, posisinya diperoleh dari GNSS, sedangkan kedalaman yang diamati diperoleh dari echo sounder atau alat perum gema. Sehingga setelah semua jalur ini dilayari oleh kapal survei itu, maka terkumpullah data yang kita ingin peroleh dari wilayah yang kita perum. Nah, seperti apa bentuk rekaman datanya? Nah, bentuk rekaman datanya kira-kira seperti ini. Ada beberapa kolom, ya. A, B, C, D, E, F, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom yang berisi lajur perumnya. Ya, Anda lihat di sini lajur perumnya punya nomor, ya. L75, maksudnya line nomor 75. Ya, ini 75 dari entah sekian ratus atau sekian ribu lajur. Setiap lajur diberi nomor, ya, supaya kita bisa memastikan bahwa kita sudah melakukannya atau kita mungkin belum melakukannya, ya. Kemudian waktu, yang penting ya, waktu, ya. Tanggal dan jam ini menunjukkan waktu data itu diambil, dan posisi, dan tentu kedalaman. Nah, kedalaman yang dimaksud di sini, ingat ya, kedalaman yang dimaksud adalah kedalaman yang diukur atau observed depth. Sebagaimana kita sudah diskusikan di segmen yang sebelumnya, di modul yang lain, bahwa sebetulnya kedalaman dalam tanda kutip ini yang kita peroleh di sini tidak lain adalah jarak dari transducer ke dasar perairan. Ya, sekali lagi jarak dari transducer ke dasar perairan. Nah, tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Oleh karena itu, saya perlihatkan di sini bahwa data kedalaman itu memiliki galat-galat sistematik. Untuk itulah harus diterapkan koreksi-koreksi akibat galat sistematik tersebut. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kedalaman yang diamati atau observed depth ini tidak lain adalah kedalaman dari transducer sampai ke dengan dasar perairan. Anda bisa melihat ilustrasinya, kalau kita salah mengestimasi kecepatan suara, terlalu kecil misalnya, maka kita mendapatkan kedalaman yang lebih rendah, karena pada dasarnya kedalaman ini dihitung. Kalau kita terlalu tinggi mengestimasi kecepatan suara, ini akan menjadi terlalu jauh, ya, overshoot. Ya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa kecepatan suara yang kita ambil di lapangan itu memang benar-benar aktual, ya, apa yang terjadi di situ, sehingga kedalaman yang kita peroleh itu akurat. Ya. Nah, pendek kata, setelah kedalaman pengamatan yang diperoleh, maka kita harus yang pertama mengoreksikannya dengan syarat, ya, draft. Nah, ini adalah syarat transducer, karena kedudukan transducer berada di bawah muka air, ya, untuk membuatnya bekerja dan membuatnya aman untuk dibawa bersama kapal atau wahana apung yang kita gunakan untuk survei, dia harus terletak di bawah air.
Nah, jarak itulah yang disebut sebagai syarat. Nah, jarak itulah yang harus ditambahkan ke kedalaman yang diamati. Dengan demikian, kedalaman yang diamati ditambahkan dengan syarat tidak lain adalah kedalaman yang kita ukur. Itulah yang direkam nantinya. Ya. Atau Anda bisa menambahkan atau mengurangkannya sejauh Anda mengerti apa yang Anda peroleh. Sehingga nanti ketika kita menginginkan bahwa kedalaman itu digambarkan di atas peta, kita harus memastikan bahwa semua kedalaman itu mengacu pada CD atau cat datum ini, atau muka surutan dalam bahasa kita. Untuk itu, kedalaman yang diamati ini harus diberi koreksi tinggi muka air. Ya. Jadi kedalaman aktual ini, ketika dia diberi koreksi tinggi muka air, maka kita akan memperoleh kedalaman yang kita gambarkan di atas peta. Nah, kedalamannya konsisten karena dia selalu mengacu pada muka surutan itu. Nah, demikianlah perkenalan kita dengan data kedalaman, untuk kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi dengan segmen-segmen selanjutnya.